Perlu kami sampaikan bahwa Komisi 2 telah menerima surat dari Persatuan Tenaga Teknis Indonesia untuk Kemenpan. Mereka pada intinya bersurat tentang surat keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 571, Saudara Menteri, tahun 2023, tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Yang kedua, saya akan menyampaikan laporan aspirasi yang diterima dari para tenaga honorer di seluruh Indonesia melalui link laporjg.id di website. Jumlahnya sebanyak 3.389, Saudara Menteri, data tenaga honorer ya yang sebelumnya sudah terdaftar 2,3 juta lebih kurang. Jadi kalau 2,3 ditambah 3.389 menjadi 689 juta. 5.669.000. Itu Pak Menteri. Ya. Umumnya mereka mengeluhkan yang pertama, data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K, sementara mayoritas mereka ini telah mengabdi selama puluhan tahun. Yang kedua, para tenaga honorer ini juga sangat khawatir bahwa data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif, ya, seperti yang sudah terjadi pada beberapa daerah. Jadi mestinya nama A, memang nama A, tetapi diganti orang lain dengan masa kerja sudah puluhan tahun, padahal dia tidak pernah menjadi tenaga honorer, Saudara Menteri. Itu fakta di lapangan, itu bisa di-cross-check juga kepada kepala daerah. Oleh karena itu, di dalam flash disk ini kami akan serahkan kepada Saudara Menteri, turut dilampirkan data lengkap, identitas serta instansi dan lama pengabdian saudara kita para tenaga honorer. Silakan, mungkin Ibu Sestama bisa menerima ini. Ya, enggak usah Pak Menteri lah, Pak Menteri nanti udah bolak-balik berdiri. Ya. Ini adalah file dan flash disk. Mudah-mudahan Kemenpan bisa menyikapi secara tepat dan akurat. Ya, 5.630 sekian. Ya, yang pertama dari Persatuan Tenaga Teknis Indonesia, yang kedua dari para tenaga honorer se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pimpinan dan anggota Komisi 2, karena rapat kita hari ini adalah menyangkut anggaran, siklus anggaran. Oleh karena itu, apabila masih ada yang perlu didalami, di luar dari konseling yang sudah pernah kita lakukan, kalau masih ada, ya. Kalau masih ada, silakan singkat padat. Ketua, ya. Saran. Ini ya, bukan nanya. Ya. Saran, ya, kalau bisa masing-masing fraksi satu saja dan dibatasi maksimal 5 menit. Enggak, kita ini hak ini DPR usul. Itu ya usul, kami tampung, tapi nanti kita melanggar HAM ini, Pak. Ya, biarkan saja. Jam 1 kurang 10 menit Ketua, melanggar HAM kalau ini enggak sampai juga, ini mau kita ketok juga, Pak Bayu. Ya, kita perpanjang sampai 13.30 ya, Saudara Menteri. Ya. Ya. Jam berapa? 13.30 maksimal. Ya. Paling lama 13.30. Maka kita hanya bicara mengenai anggaran saja, tapi kalau bisa membicarakan tentang kalau bisa ditambah lagi anggarannya. Kan begitu.
sampai 13.30. Silakan. Silakan. Pak Mardhani, waktu kita tinggal 10 menit. Saya tidak membatasi, tapi waktu tinggal 10 menit karena Saudara Menteri mau ratas dengan Pak Presiden. Siap, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota, Pak Menteri Pan-RB, Kepala BKN, Prof, Kepala KSN, Ketua Ombudsman, Kepala LAN, dan ANRI. Teman-teman sekalian, saya kutip 3 kementerian terbesar yang dapat anggaran di 2024. PUPR dapat 146 triliun. Kementerian Pertahanan 135 triliun. Kepolisian 114 triliun. Pan-RB berapa triliun gitu. Tetapi saya pertama apresiasi buat 6 penjaga gawang kualitas pamong praja kita, ya. Dan saya pikir korelasi antara anggaran dengan prestasi tidak terlalu terlihat, karena dengan anggaran yang pagu kecil tadi, teman-teman punya kinerja yang luar biasa buat saya. Jadi untuk bab anggaran saya setuju pimpinan, kalaupun ada tambahan kita perjuangkan, walaupun titip teman-teman sekalian, setiap rupiah uang itu uangnya rakyat ya, yang akan dimintai pertanggungan jawab dunia dan akhirat ya. Kalau dunia ya BPKP atau BPK dan lain-lain, tapi di akhiratnya lebih berat. Karena itu titip 3 hal Pak Menteri, Kepala BKN, LAN, ANRI, KSN, dan Ombudsman. Tentu transparansi dan akuntabilitas itu menjadi syarat ya, sehingga semua mengawasi. Dan yang kedua titip inovasi, tadi bagus sekali. Saya pernah diundang ke Makassar itu dan apresiasi sekali LAN Makassar kita itu membawahi 14 provinsi yang di timur gitu, dan idenya bagus-bagus. Walaupun tentang ASEAN Leadership Training, buat saya mungkin nanti bentuknya bisa sekolah kali Pak ya, itu biar nanti lebih, atau institut itu bisa menjadi lebih. Kemarin waktu pertemuan dengan Mensesnek saya usul presiden itu punya presiden scholarship, presidential scholarship gitu. Jadi setiap presiden punya beasiswa untuk masuk asing gitu, sehingga menaikkan diplomasi kita. Nanti LAN dengan kemampuan dan pengalaman yang ada, buat saya institut yang levelnya bukan cuma ASEAN, Asia atau mungkin dunia, sehingga itu bisa jadi tempat diplomasi terbaik. Terakhir kolaborasi, karena ini dekat semua. Mudah-mudahan banyak program yang sifatnya kolaboratif itu, sehingga tidak harus ego sektoral. Pak Menteri, kalau saya dari dulu 34 kementerian itu kebanyakan, 15 sampai 17 kementerian itu keren itu. Reformasi birokrasi kan miskin struktur kayak fungsi gitu. Nah nanti gaji ASN-nya dinaikin. Kita bersyukur di sebelah sana nih Pak Cornelis Banggar naikin buat gaji ya. Gaji kita harus lebih tinggi lagi, biar jangan ayam sama telur gitu. Tapi kualitasnya juga bagus. Yang kedua, saya menggarisbawahi, kita sedang bahas RUU ASN. Ada banyak yang mungkin harapan digantungkan, khusus buat Pak Menteri ini. Kalau kami sangat berharap sebelum 28 November 2023 kita sudah punya payung hukum yang kuat agar para honorer itu tidak merasakan penderitaan. Sekarang mereka belum diputus, tapi ketidakpastian itu jauh lebih menyakitkan ketimbang nanti mereka mungkin dapat payungnya gitu. Nah, makanya kemarin tuh seingat saya di jadwal yang saya dapat 20 September itu kita ada kemajuan milestone untuk RUU ASN kita. Ada ketidaksempurnaan, tetapi payung itu sangat diperlukan
bagi penataan selanjutnya dari masalah yang ada. Kalau tadi Pak Gaus cerita tentang kualitas, kalau saya kemarin juga waktu dengan Kementerian ATR BPN, saya waktu itu ke Korea. Di Korea itu warga udah bisa dapat sertifikat melalui ATM gitu, karena udah connected, dapat QR code-nya ada yang ngeprint sendiri dengan QR code-nya gitu, sehingga memudahkan. Maksud saya BCA satpamnya aja sudah bagus itu. Saya sekarang ngelihat teman-teman di ASN membaik, Pak Menteri, bagus itu loh. Tinggal memang kepastian tadi, mayoritas masih honorer gitu loh. Nah ini makanya ini mau kayak gimana pun kalau kepastian bab honorer ini, kemarin terus terang saya sempat agak kaget ketika tentang paruh waktu ya, tetapi secara umum keguyuban itu penting di kita. Yang penting masuk dulu itu, bahwa statusnya apa nomor 2. Dari situ pelan-pelan kita rapikan dan tingkatkan. Jadi khusus untuk bab ini memang saya mendukung RUU ASN segera disahkan. Terakhir saya masih banyak kayak Pak Ketua Pimpinan K2 di DKI masih banyak Pak Menteri yang itu udah puluhan tahun itu. Padahal mereka udah K2 statusnya dan registered gitu loh. Mudah-mudahan ada political affirmative action gitu agar mereka segera mendapatkan haknya ya, karena buat saya zalim juga kalau negara tidak memberikan hak mereka. Makasih pimpinan, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.